Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Teknologi Pendidikan kelas A akan menyampaikan materi yang berjudul Using Multimedia to Engage Learners atau menggunakan multimedia untuk melibatkan pembelajaran. Sebelum masuk ke materi, saya izin memperkenalkan kelompok 8. Yang pertama ada Riki Muhammadsyah. Yang kedua ada M. Ihsan Ayas Rashid. Yang ketiga ada saya sendiri, Nisrina Hairunisa. Yang keempat ada Salwa Sabitah Nafisa. Materi yang akan kami sampaikan yaitu ada multimedia, pusat pembelajaran, manipulatif, permukaan tampilan, pameran, dan memastikan rencana pembelajaran. Baik, kita masuk ke materi yang pertama yaitu multimedia. Multimedia adalah penggunaan berurutan atau simultan dari berbagai media dalam presentasi atau program belajar mandiri. Komputer sering terlibat dalam presentasi multimedia yang menggabungkan teks, audio, dan gambar diam atau animasi. Keuntungan dari multimedia yaitu yang pertama ada interaktif. Maksudnya, multimedia melibatkan peserta didik untuk membuat pilihan tentang bergerak dalam materi dengan cara yang bermakna, sehingga memenuhi persyaratan partisipasi peserta didik. Yang kedua ada individualisasi. Multimedia memungkinkan siswa untuk mengawasi tingkat dan urutan pembelajaran mereka, memberi mereka kontrol lebih besar atas hasil. Yang ketiga ada kebutuhan khusus. Multimedia efektif dengan pelajar khusus, siswa yang beresiko, siswa dengan latar belakang etnis yang beragam, siswa penyandang cacat, atau siswa berbakat yang multimedia mengakomodasi kebutuhan siswa dengan memungkinkan mereka untuk melanjutkan melalui pembelajaran pada kecepatan yang sesuai untuk setiap pelajar individu. Yang keempat ada manajemen informasi. Multimedia dapat mencakup basis pengetahuan yang berkembang terkait dengan ledakan informasi. Multimedia dapat mengelola semua jenis teks informasi, grafik, audio, dan video untuk memberikan lebih banyak informasi kepada instruktur dan siswa. Yang terakhir ada pengalaman multisensor. Multimedia memberikan pengalaman belajar yang beragam. Ini dapat menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang cocok untuk instruksi dasar, perbaikan, atau pengayaan. Selain keuntungan, multimedia juga mempunyai keterbatasan. Yang pertama ada ketersediaan dan biaya bahan. Bahan bisa sulit diperoleh atau harganya terlalu tinggi untuk memungkinkan penggunaannya. Yang kedua ada penyimpanan bahan. Menemukan ruang penyimpanan untuk berbagai macam materi multimedia dapat menimbulkan masalah. Sekian pemaparan materi dari saya. Dilanjutkan kepada Riki. Kepada Riki saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya di sini akan memaparkan yaitu sebuah materi pusat pembelajaran. Pusat pembelajaran adalah sebuah kombinasi dari media dan bahan pembelajaran. Atau juga, pusat pembelajaran adalah lingkungan mandiri yang dirancang untuk mempromosikan pembelajaran individu atau kelompok kecil yang berfokus pada seberapa penuh dan mulusnya mereka diintegrasikan ke dalam kurikulum. Ada beberapa jenis dari pusat pembelajaran, yaitu yang pertama ada skill center atau pusat keterampilan, yang kedua ada interest center atau pusat minat, yang ketiga ada remedial center atau pusat remedial, yang keempat ada increment center atau pusat pengayaan, yang kelima ada learning center atau pusat pembelajaran. Pusat pembelajaran memiliki keuntungan keterbatasan, yaitu keuntungannya yaitu ada self-packing, siswa bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sehingga memungkinkan siswa belajar dengan kecepatan sendiri dan meminimalkan kegagalan. Yang kedua ada active learning, memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi, menanggapi, serta umpan balik secara langsung. Yang ketiga ada teacher role, guru memberikan bimbingan, bergerak di sekitar kelas,
dan memberikan bantuan individu ketika siswa membutuhkan. Ada pula keterbatasan dari pusat pembelajaran, yaitu yang pertama ada cost, peralatan dan bahan yang digunakan memerlukan biaya. Yang kedua ada manajemen, guru yang menggunakan learning center harus bisa mengelola organisasi kelas dengan sangat baik. Yang ketiga ada student responsibility, pembelajaran mandiri akan berhasil hanya jika siswa mau dan mampu menerima tanggung jawab pembelajaran mereka sendiri. Baik, selanjutnya, pemaparan selanjutnya yaitu ada manipulatif. Manipulatif adalah objek yang dapat dilihat dan dirasakan dalam belajar seperti field trip, panjang, dan diorama. Ada 3 jenis manipulatif, yaitu objek nyata, model, dan tiruan. Ada pula keuntungan manipulatif, yaitu yang pertama ada realisme atau realisme. Realisme meningkatkan identifikasi objek berdasarkan ukuran, bentuk, atau warna yang memberikan pengalaman langsung praktik di laboratorium. Yang kedua ada interest, minat. Membangkitkan minat karena semua orang suka menyentuh dan memanipulasi objek nyata untuk memeriksa spesimen yang tidak biasa dari dekat. Yang ketiga ada cooperation atau kerjasama. Kerjasama bisa menjadi mekanisme yang ideal untuk merangsang kerja proyek kelompok kecil. Mungkin cukup sekian pemaparan yang bisa saya berikan. Untuk lebih lanjutnya saya berikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Riki. Untuk materi selanjutnya, saya persilahkan kepada Salwa. Pada Salwa dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Iya, terima kasih banyak moderator. Permukaan tampilan. Next. Visual dapat ditampilkan dengan berbagai cara, mulai dari memegang suatu visual di tangan hingga membuat pameran yang rumit secara permanen. Biasanya, di kelas pemberian visual seperti foto, gambar, bagan, grafik, atau poster dapat melalui beberapa media berikut. Yang pertama, papan tulis putih. Yang kedua, papan buletin. Yang ketiga, kain dan papan. Yang keempat, magnetik, dan yang terakhir, flip chart. Kelebihan dari permukaan tampilan, yang pertama stimulasi visual. Media display dapat memberikan tampilan penuh warna dan dinamis untuk instruksi dan interaksi yang membutuhkan partisipasi peserta didik. Yang kedua, berbagai strategi pengajaran. Media display bisa dimasukkan ke dalam semua tingkat pengajaran dasar, perbaikan, atau pengayaan. Kekurangan dari permukaan tampilan, yang pertama, kurangnya perhatian pada penggunaan yang tepat. Pendidik sering mengabaikan untuk memberi mereka perhatian dan rasa hormat yang mereka butuhkan. Dan yang kedua, perlu pemikiran dan perencanaan yang matang. Sebuah tampilan yang efektif, baik yang dilakukan oleh guru atau siswa, harus fokus pada satu topik atau tujuan utama. Yang selanjutnya, ada pameran. Pameran adalah kumpulan dari berbagai objek dan visual yang dirancang untuk membentuk satu kesatuan yang terintegrasi untuk tujuan pengajaran. Setiap visual, objek nyata, model, atau tiruan dapat diikutsertakan dalam pameran, seperti karya wisata, tampilan, dan diorama. Keuntungan dari pameran yang pertama, bahan aktual. Yang kedua, pengalaman multisensori. Dan yang terakhir, akses ke materi yang tidak tersedia di kelas. Keterbatasan dari pameran yang pertama, adanya biaya kunjungan lapangan. Yang kedua, penyimpanan bahan. Dan yang ketiga, ruangan yang dibutuhkan. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Salwa atas pemaparan materi. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ihsan. Kepada Ihsan saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya mohon izin off cam karena ada kendala teknis. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang memastikan rencana pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita sebelumnya harus memastikan dulu rencana pembelajaran, yaitu yang pertama, analisis pembelajaran. Yang di dalamnya ada karakteristik umum. Nah, biasanya hal ini tuh berkaitan dengan etnis, jenis, kelamin, dan usia.
kemudian ada kompetensi masuk, contohnya seperti menyelesaikan tugas yang membutuhkan keterampilan menulis tingkat dasar. Terus ada juga gaya belajar. Gaya belajar ini tingkat minat dan motivasi jika kita menggunakan teknologi atau bahan ajar secara langsung. Gitu. Kemudian ada yang kedua ada standar dan tujuan negara. Pasti setiap negara punya standar dan tujuan pembelajarannya masing-masing. Nah, yang pertama pasti ada standar kurikulum. Kemudian ada juga standar teknologi dan diakhiri dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga, pemilihan dalam pembelajaran. Nah, guru di sini akan memilih strategi apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran dan juga teknologi atau media yang akan disiapkan atau yang akan diberikan kepada peserta didik. Dan terakhir ada pemilihan bahan ajar. Nah, yang keempat itu ada memanfaatkan teknologi, media, dan materi. Di sini guru tuh diharuskan untuk meninjau teknologi, media, dan materi, dan juga menyiapkannya, terus menyiapkan juga lingkungan, dan mempersiapkan peserta didik, dan terakhir memberikan pengalaman belajar yang baik kepada peserta didik. Yang kelima, memerlukan partisipasi pembelajaran. Nah, di sini tuh partisipasinya itu merujuk pada kegiatan praktek peserta didik dan juga masukan-masukan untuk pembelajaran yang akan diberikan. Yang keenam itu menilai dan merevisi. Nah, peserta didik pasti akan dinilai dalam bentuk penilaian seperti presentasi belajar peserta didik, kemudian juga akan dievaluasi dalam segi strategi, teknologi, dan media, dan terakhir yaitu merevisi. Nah, dan saya juga ingin memberikan kesimpulan terkait materi-materi yang telah kelompok 8 sampaikan, yaitu dalam materi pembelajaran tersedia berbagai format yang di dalamnya ada objek dan bahan cetak yang ditampilkan secara berbagai cara gitu. Mereka dapat dijadikan alat yang efektif untuk melibatkan siswa dan memfasilitasi pembelajaran jika digunakan dengan benar, seperti penggunaan bahan, instruksional, modul, dan sistem pembelajaran terpadu. Dan telah disebutkan juga kelebihan dan keterbatasan agar dapat menggunakannya secara efektif. Mungkin hanya itu saja yang yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ihsan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang disampaikan oleh kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya perwakilan dari kelompok 8 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.